عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du salihin kana li jarun musrifun ala nafsi wa kuntu amuruhu bit taubah falam yaf'al falamma mata ra'aituhu fil jannah فقلت له بما نلت هذه المنزلة قال حضرت محدثا فسمعته يقول من رفع صوته بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة فرفعت صوتي بالصلاة عليه ورفع القوم أصواتهم فغفر الله لنا جميعا. Diceritakan oleh sebagian orang saleh, beliau mengatakan, saya punya tetangga, ya dia kurang baik lah. Beliau mengajaknya untuk bertaubat, ya, tapi dia belum mau bertobat. Sampai akhirnya suatu saat, ya, ajalnya tiba, dia meninggal dunia. Maka beliau melihatnya di dalam mimpi bahwa orang ini masuk surga dalam penglihatannya. Maka dia bertanya, bagaimana kau dapatkan tempat yang mulia ini? Ya. Maka beliau menjawab, pada suatu hari saya hadir di dalam suatu majlis, seorang muhaddits sedang menyampaikan, ya, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man rafa'a sautahu bis shalah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Siapa yang mengangkat suaranya, ya, siapa yang membesarkan suaranya dalam membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapat surga. Farafa'tu sauti, maka pada saat itu juga saya mengangkat suara saya. Saya keraskan suara saya di dalam membaca salawat. Maka semua kaum yang hadir pada saat itu juga ikut mengangkat suaranya dalam membaca salawat.
Faghafarallahu lana jami'a, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami semua. Jadi berkat dia mengangkat suara waktu membaca salawat. Maka jangan malas-malas ya. Kalau baca selawat belean suara. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan saya terus meninten. Maru malik kendor. Ya. Demen cerita aja boleh suara. Ya. Tetapkan itu ya. Ini tetapkan. Ya, kalau kita mau seperti apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin inilah yang dipakai oleh orang-orang dahulu. Kalau dia baca serakal boleh suara. Ya. Ya. Orang-orang dulu ya. Ya. Sampai keluar urat lehernya. Orang dahulu baca selawat itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya, lihat bau ya itu. Pelik-pelik suara dengan lain ya. Sambil begampung tekan. Ya. Luar biasa. Tapi inilah dalilnya. Ini dia. Udah ada memang. Ya, orang yang mengangkat suaranya dalam berselawat wajabat lahul jannah. Maka ini orang yang musrifun ala nafsih, artinya dia ya sering berbuat maksiat lah. Diampuni dosa-dosanya gara-gara dia membaca selawat dengan suara yang besar. Dia mengangkat suaranya dalam selawat. Ya. Alhamdulillah. Hadrah ya, hadrah ini kita syiarkan ya. Yang ingat dulu di Lombok ini belum banyak hadrah. Baru 1-2 mungkin, jarang sekali. Kita sudah mulai hadrah di sini. Tapi sekarang ya sudah setiap pondok pesantren punya. Ya. Alhamdulillah kita termasuk minas sabiqin al-awwalin dalam berhadrah. Kenapa? Karena di sana banyak selawat, banyak pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, sapiram doang ngasen mut boleh selawat. Bara Jamalik kentok baca selawat. Ada ngase. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه بينما أنا في الطواف إذ رأيت رجلا لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك في هذا شيء. Ya, jadi ini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, pimpinan thariqah atau bukan tasawuf ya. Beliau ahli tasawuf ya. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, pernah juga beliau meminang Rabi'atul Adawiyah dalam riwayat ya. Ya. Beliau tertarik kepada Rabi'atul Adawiyah. Ya, tetapi Rabi'atul Adawiyah memberikan dia syarat, boleh tapi ada syaratnya. Ya, ada berapa disebut di antaranya, apakah nanti saya akan
mati dalam keadaan beriman atau tidak? Apakah nanti kalau saya sudah ada di hadapan Allah, di saat ditentukan apakah saya akan termasuk ashabus shimal atau ashabul yamin? Begitu-gitu pertanyaan beliau. Ya, akhirnya Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa menjawab. Ya, tidak tahu kalau yang itu. Ya, akhirnya tidak jadi beliau, kalah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau di saat tawaf, ya, beliau melihat seorang laki-laki setiap langkah kakinya, ya, beliau hanya membaca selawat terus. Dalam tawafnya terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus itu saja bacaannya. Tidak pernah membaca yang lain. Tidak ada bacaan-bacaan tawaf yang seperti biasa. Seperti kalau kita biasanya bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, misalnya. Beliau tidak, selawat saja terus dalam tawafnya. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada orang ini, "Ya hadza." Ya. Woi, dalam bahasa Indonesia, ya. "Innaka qad tarakta at-tasbih wat tahlil." Engkau telah meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil, dan engkau hanya membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Fahal indaka syai'un, apakah ada penyebab dari ini? Faqala man anta, rajul saya sida, ya. Afakallah, semoga Allah mengampunimu. Faqultu ana Sufyan Ats-Tsauri, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Faqala laula annaka gharibun fi ahli zamanik lama akhbartuka an hali wala tala'tuka ala sirri. Ya, seandainya ya engkau ini bukan orang istimewa dari zamanmu, ya, maka saya tidak akan beritahukan tentang ini. Saya tidak akan buka rahasia saya. Ya. Summa qala, kemudian beliau bercerita, ya. Jadi begini Pak Sofyan, gitu. Kharajtu ana wa walidi hajjaini ila Baitillahil Haram. Saya keluar bersama orang tua saya, bersama bapak saya untuk berhaji. Tentunya ke Baitullah Al-Haram. Hatta idza kana fi ba'dil manazil marida walidi faqumtu li'alijahu fabaina ana inda ra'sih idh mata waswadda wajhuh. Sampai suatu perumahan di perjalanan sakit dia bapak saya. Di saat itulah saya akan mengobatnya. Di saat saya berada di bagian kepalanya, meninggallah bapak saya. Dan kepalanya menjadi hitam, mukanya menjadi hitam. Ya. Padahal orang putih bersih, pas meninggal dunia mukanya jadi hitam. Ya. Faqultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata walidi waswadda wajhuh fajadzabtu. Ya. Ya, saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal bapak saya. Kenapa mukanya hitam begini? Ya. Ya, fajadzabtu, ya. Al-idhara ala wajhi, kemudian saya cepat tutup mukanya dengan kain, ya. Ya, di saat beliau sedang kesedihan, ya. Faghalabatni ainaya fanimtu. Terasa ngantuk sekali saya, akhirnya saya ketiduran dekat beliau, ya. Fa idza ana bi rajulin lam ara ajmala minhu wajhan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam mimpinya, tentunya, ya, dalam penglihatannya. Saya tidak pernah melihat laki-laki segagah dia,
Wala anzafa thawban, tak pernah saya melihat orang yang begitu bersih bajunya seperti sebersih baju dia. Wala atyaba rihan, tidak pernah saya mencium bau yang seharum itu, ya. Yarfa'u qadama wa yada'u ukhra, dia berjalan pelan-pelan hatta dana min walidayya, sampai dia mendekat di orang tua saya. Fakashafal izar, dia membuka tutup mukanya, an wajhihi wa marra biyadihi ala wajhihi, kemudian dia mengusap tangannya di muka orang tua saya kan. Begini kan. Ya. Fa'ada wajhuhu abyad, tiba-tiba muka orang tua saya kembali putih, bersih, ya. Allah, ya. Thumma walla raji'an, kemudian orang itu akan kembali berpaling. Fata'allaqtu bi thawbih, maka saya tarik pakaiannya. Wa qultu man anta, saya mengatakan siapa sebenarnya Anda? Yarhamukallah, ya, semoga Allah merahmatimu. Faqad manallahu bika ala walidayya min daril ghurbah, ya Allah, engkau ya telah, ya apa namanya, Allah apa namanya, engkau telah apa namanya memberikan pertolongan kepada orang tua saya di tempat yang begitu asing ini, ya. Qala, maka orang itu mengatakan, awama ta'rifuni, kamu tidak kenal saya? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran, saya ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, anaknya Abdullah, sayalah pemilik Al-Quran. Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsih, adapun orang tuamu ya selama ini ya banyak berdosa. Walakin kana yukthirus salata alayya, akan tetapi orang tuamu banyak membaca selawat kepada saya. Falamma nazala bihi ma nazal, di saat ya turun kepadanya ya malaikat Israel ya untuk mencabut nyawanya, istaghatha bi, dia memohon bantuan kepada saya. Wa ana ghiyathu man akthara as-salata alayya, maka saya sebagai penolong orang-orang yang banyak membaca selawat kepada saya. Ya, jadi gara-gara dia banyak membaca selawat, Rasulullah datang membantunya. Ya, di saat dia hitam mukanya gara-gara banyak dosa, ya. Ini makanya kalau kita banyak dosa meninggal dunia, kadang-kadang hitam mukanya. Padahal awalnya putih, bersih, kok berubah menjadi hitam. Ya, ya, maka ada harapan untuk bisa ditolong dengan banyak berselawat. Ya. Fantabahtu faidha wajhihi abyad, ya, faidha wajhuhu abyad, maka pada saat itu saya melihat, saya bangun, ya, saya buka lagi tutup muka bapak saya, katanya ternyata putih bersih. Jadi mimpinya tadi itu benar. Ya, memang kalau bermimpi bertemu Rasulullah ya Rasulullah tidak bisa ditiru oleh setan. Ya, tidak bisa dia. Apalagi dia sudah ngaku bahwa saya ini Muhammad. Berarti benar-benar terjadi. Ya. Ya, mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang tidak akan malas untuk membaca selawat. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tapi jangan buat jadi main-mainan, ya, supaya betul-betul pahalanya besar, ya, merasuk dalam hati, ya. Tetap dapat pahala walaupun kita tidak khusyuk, tetap, ya, yang namanya selawat, ya, mau doang pahala. Tapi sudah kita bahas kemarin, ya, ya, kalau kita baca selawat dengan betul-betul,
ya, masukkan dalam hati, ya, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang namanya selawat, ya, mau main-main, mau lalai, mau apa, asal tidak ada niat untuk sebagai apa namanya olokan, ya, insyaallah, ya, adimis salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin, ya, tetapkan membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan diterima tanpa ada keraguan, ya. Berikutnya, tata'akkadu as-salat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ah, ya, walau li talibil ilmi, dan sangat ditaukidkan untuk kita membaca selawat itu pada malam Jumat, ya, perbanyak membaca selawat di malam Jumat, ya, terlebih bagi penuntut ilmu, ya, litakuna kaffaratan lidzambihi, itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa, ya, sehingga fatahayya li talabil ilmi, maka dia sudah siap, ya, berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, terutama para penuntut ilmu. Banyak-banyak baca selawat, ya, jangan malas, ya, jangan malas. Gebuk bongkakan dia, piram-piram dia. Nah. Ya Allah. Ada yang pada piram, awan. Mimma yadful ain as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, ya. Ada pertanyaan? Jangan bicara. Allah, outruan. Salat sunat yang lain seperti witri tidak dapat kita zikir. Jadi mana yang lebih utama kita zikir sama salat witri? Angka aruan dah zikir. Ada dua-dua. Ya, kalau telah terbulu utamakan witir dulu. Ya, witir itu hampir wajib. Kalau mazhab Hanafi mereka berpendapat wajib. Kalau kita sunat muakkad. Ya, kalau zikir bisa kapan saja. Kalau witir kan terbatas waktunya. Ya, munah liwat, munah subuh kita witir. Mun zikir barang ka subuh baun. Nggih. Nah, itulah. Jadi utamakan mana yang memang lebih utama pada saat itu. Ya. Witir untuk mengakhiri ibadah kita sepanjang hari malam itu kita tutup dengan witir. Karena Allah sangat cinta kepada witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya. Allah itu ganjil, senang pada yang ganjil. Ya. Ada lagi? Apakah masih ada hak seorang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan dosa, misalnya mati di lokasi, mati malik kepada kaum muslim yang lain? Karena Rasulullah dulu pernah melarang orang untuk menyalatkan orang yang munafik. Ada anaknya? Ada hadisnya bilang begitu? Rasulullah melarang Orang menyalatkan orang yang munafik. ya. Saya tidak pernah baca. Ya.
wallahu a'lam, mungkin yang sudah nyata kemunafikannya, ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membuktikan, ya, kita tidak boleh, ya, untuk meninggalkan kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, dan kita makamkan. Sekalipun dia mati dalam keadaan mencuri misalnya. Iya, dia orang fasik, tetapi dia tetap orang beriman. Ya. Fasik tetap kefasikannya, tetapi dia sebagai seorang beriman, maka wajib kita mandikan, kafankan, salatkan, dan semuanya. Ya. Jadi tidak menjadi ukuran kefasikan orang bahwa imannya telah hilang. Siapa tahu, ya, tetap kita husnuzon saja. Ya, makanya husnuzon itu berlaku untuk orang yang fasik juga, ya. Bagaimana kalau munafik seperti yang saya sebut tadi, apakah ya betul Rasulullah melarang itu? Ya, perlu kita kaji ulang, ya. Siapa tahu mungkin salah dipahami atau salah redaksi, ya, karena munafik itu kan orang yang menampakkan keislamannya dan kita tidak tahu isi hatinya. Makanya yang tahu kemunafikan seorang itu hanya Allah, ya. Tidak tahu kita. Selama dia mengaku diri sebagai umat Islam, ya udah, kita aja tidak bisa. Mungkin hanya berlaku kepada Rasulullah. Seandainya betul, ya, seandainya itu betul, maka itu khususiat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita aja, ya, tidak bisa menentukan kemunafikan orang. Kan ngeraos angka, kan demen ngeraos. Ya Allah, bina jadi pejoraan, berselawat tapi jangan ngomong. Kenapa dia buat jadi permainan? Dengarkan, perhatikan. Saya merasa terganggu kalau kalian ngomong itu. Ya, dengarkan. Konsentrasi kita hilang jadinya. Tahun basa kan. Ya. Jadi kemunafikan itu, ya, hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menilai orang itu munafik atau tidak, ya. Ada lagi pertanyaan dari online? Ya. Apakah boleh wanita haid itu ikut memandikan jenazah? Tidak ada syarat di dalam tukang memandikan jenazah. Tidak disyaratkan harus orang yang sedang dalam keadaan suci, ya. Selama dia yang bisa memandikan, ya silahkan, tidak masalah, ya. Ya, jadi yang orang haid kan kotornya hanya di situnya saja, ya. Ndek milu kotor iman, ya. Apalagi sekarang udah pakai softtek segala, ya. Jadi tangannya tetap suci, maka bisa dia memandikan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Ada lagi? Apa kelebihan kita membaca kursi setelah selesai sholat fardu? Itu dijamin akan diperlihatkan surga sebelum dia mati. Itu keutamaan orang yang baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Ya, insyaallah, ya, dijamin itu dia akan diperlihatkan surga sebelum dia meninggal dunia. Artinya mungkin di saat sakaratul maut Allah menampakkan lewat malaikat Jibril atau lewat malaikatnya, ya. Ya, beginilah tempatmu nanti, ya. Itu keutamaan orang yang tetap istiqomah baca ayat kursi, ya. Kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang,
pada saat ini baik secara langsung maupun lewat kotak amal, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan diberkahi keluarganya, apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, mungkin 2 hari yang lewat kita buka kotak amal, ya lebih 1 juta isinya, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelungguh tetap dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita mau buat MCK, ya. Sila, ya, kalau ada rezeki ikut untuk investasi akhirat, ya. Pira jara, ya. Ya, sekedar nikah para jamaah. Oh, ada masih? Apakah boleh seorang kakak ipar laki-laki yang sudah meninggal istrinya menebang pohon bambu secara berlebihan? Dia minta mau menebang sekedar 5 pohon, tapi kenyataannya berlebihan. Apaan dia ipar? Iya. Iya. Ya memang itu termasuk warisan, ya. Ya, warisan, mana yang berhak untuk menerima warisan itulah yang punya. Maka yang tidak mendapat warisan, ya tentu harus minta izin kepada yang punya warisan, ya. Mana yang diizinkan itulah yang dia tebang, ya. Lagu idah dendet sak pelit lalu, ya. Timanja kena 5 lolo lebih ada ya. 5 kena 15. Iya. Jadi keluarga, namanya keluarga, kita harus ikhlas lah, ya. Apalagi ini iparnya sendiri, ya, dia merasa bahwa itu milik saudaranya yang sudah meninggal dunia. Jadi wajar-wajar kalau dia minta, ya. Apalagi kalau memang dia itu tidak punya anak laki misalnya, si saudaranya ini, maka dapat warisan saudara itu, ya, dapat dia warisan, ya. Lalu kadang-kadang si nyalah ndek tebeng, ya, ndek tebagi, ya, mau sekedar seendeng tereng oleh ade-ade, ya. Jangan terlalu perekengan, ya. Nggih, insyaallah nanti dia tumbuh sendiri, dia bambu itu semakin banyak dia nanti. Nggih. Itu ada cerita kemarin ini dari bagian kebon belik, ya. Bilang ngecor sudah berapa masjid selalu ditebang seluruhnya dia, denjara denjara ade denjara sampai suruh area sebagian deh. Sembih ya wah selapun. Pokon bau tekawih jak sembih ya wah. Ya. Berempung-rempung wah. Sehingga masjid teracem bangun. Iya dan sembih. Lagu anehnya. Tulah kendang malik lu asinu lain jarin. Ya, sayan solah jarin. Enggih. Datang malik panitia pembangunan masjid lah, tunas tereng. Sembih wah dia selapun. Bila jak butuh doa. Bisin badung. Enggih. Dan det sadari bara-baran wah. Kepala jarin malik kan. Den ngonek waktu dipecat. Ya, karena dia ikhlas itu, ya. Nah, ne karing bangun niat tonen, iya malik sembih. Wah, pira kalin sembih ne. Lagu malik kendoang sen luwe. Nah itu kalau kita ikhlas. Nah, kalau emak aja muntem bangun malik jadi doang dan ngendeng malik. Lagu alhamdulillah monita te konjong ja. Ulin dek sasusah lalu. Kadang-kadang ngabot saja orang lain teh. Ya, rapat-rapat molah tak kareng dek ponggo sementak datang. Nggih. Denara sa pelit-pelit lalu setreng jadi mun gonjong.
Lagi boyot Malik Pak Dunganti. Alhamdulillah. Ya, jangan khawatir. Apa yang kita sumbangkan itu akan berlipat ganda jadinya nanti. Ya. Harap masih? Apakah boleh kita menjamak salat asar tapi sudah waktu isya? Dan jama ada mau naik asar terjama jauh kisah aja. Iaran kodok aran. Ya. Pendos. Ya. Jadi asar hanya boleh dijamak dengan zohor. Maghrib boleh dijamak dengan isya. Tidak boleh asar dijamak dengan maghrib. Tidak boleh juga isya dijamak dengan subuh. Tidak boleh subuh dijamak dengan zuhur. Tidak boleh. Ketentuannya hanya yang boleh dijamak adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa hanya itu? Karena itu yang paling berdekatan waktunya. Ya, zuhur dengan asar kan sedikit jaraknya. Maghrib dengan isya kan sedikit jaraknya. Karena dia kecil jaraknya, supaya jangan terlalu merepotkan orang yang musafir. Semendak mentelahan Malik ya sembahyang, semendak mentelahan Malik, padahal dia perjalanan jauh, sehingga karena dia dekat boleh. Ya. Tapi kalau yang jauh jaraknya tidak boleh. Antara subuh dengan zuhur belo jarak sampai 6 jam. Wayan istirahat dengan yang mentelah dulu sembahyang menol. Lagu lamun asar pakai zuhur hanya 2,5 jam lah. Ya. Iya, atau 3 jam lah. Kalau sekarang ini 3 jam, karena jam zuhur sekarang jam 12 atau 23, 3 jam. Kan pendek sekali, setengah daripada jarak antara subuh dengan zuhur. Iya. Apalagi maghrib isya hanya 1,5 jam mungkin. Ya, jaraknya. Kalau kita ikut mazhab pendapat Syafi'i al-Qadim sedikit sekali jaraknya. Ya. Hanya kita wudu, salat sunat 2 rakaat, salat maghrib, salat sunat ba'diyah, udah selesai. Waktu maghrib udah masuk waktu isya. Ya. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita sak berjudu-judu sembahyang isya no. Ya, pokoknya petang ruan jak sembahyang lah. Ya, wali. Ya. Ala kulli hal arak dan bertegan aneh ade. Ya. Bagaimana hukumnya kita pakai air maghrib untuk cuci pribadi? Sudah sering kita jelaskan ini, tapi karena ini online mungkin dia waktu itu ndak ikut ya. Ya. Dia offline. Istilah gonjong. Jadi masalah air musabbal namanya. Air di masjid itu namanya air musabbal. Air musabbal itu hanya boleh digunakan untuk apa dia dimusabbalkan. Ya. Ya, jadi kalau dia bilang di sana tempat wudu, ya berarti hanya boleh untuk wudu. Dia itu mopok tuh. Nah, terkecuali kalau di masjid yang memang airnya itu melimpah ruah, ya, dan sudah maklum antara panitia dan masyarakat, antara merbot dengan masyarakat bahwa air itu adalah ngalir gratis, tidak ada bayar apa-apa. Ya, dia ton mandi, ya ton mopo, ya ton segala, antekawih maupun tidak dipakai, sama-sama akan keluar dia ngelek wah. Ya, marale Narmada di Bungpas itu saya lihat ngelek wah. Dan jarak terpinaan penutup peloncoran. Kemudian yang ngelek soal ya namun tertutup sugul masih yang limpah. Ya sama artinya. Ah itu ya tidak masalah. Tidak masalah. Laguna nemben dengan kawih kilometer. Iya. Mau bilang ngelampak, bilang sugulai ngelampakan kilometer setia. Ya, mau sama ayah panitia. Ini tidak boleh ini. Ya, tidak boleh dipakai untuk mopo. Lamun tidak mopo harus ngendeng izin jok, merbot dan dibayar. Denara air nih, munggah denara air, kebayar air boleh kalau dibayar.
ya silahkan dia bayar ke merbotnya supaya nanti itu dipakai untuk bayar air, jangan ada masalah. Nggih. Dan yang saya nyerang itu mopok doang lagu nyumbang dan wah. Nggih, yang ngelamasin nyembihan dana masjid untuk kepentingan pribadi. Nggih. Jam 6 kurang 6 menit masih ada? Kalau enggak ada, Bagaimana kalau dengan sumur bor di masjid, caleg? saya nyumbang, pokoknya sumbangan untuk masjid itu kan. Berarti yang punya adalah masjid. Ya. Ya kan sumur bor itu dinaikkan pakai mesin pompa ya, pompa air. Kemudian pompa air itu dipakai listrik. Nane mun selapuk dak to belen dak mopok ja ento bangkrut. Masjid ya bayar listrik. Nah niki kecuali kalau dipakai untuk wudu, dipakai untuk ya kemunara pinan jadi ngeto ja, berarti untuk mandi juga. Kalau dia buatkan di sana WC juga berarti untuk besok endah. Kan begitu, tergantung bagaimana penentuannya. Nujak pira-pira lito yang kanggo sili. Ini de menara santri datang itu wudu sili ke. Saya menungepe masjid dia. Sida menungepe. Ya, kan umat Islam selaput dah. Siapapun yang datang ke masjid dialah yang punya, asalkan dipakai untuk wudu. Ya, dek mopok jok masjid, kamu rebak kelahun. Ya, lamun segera lalu wudu, ja silahkan. Karena itu adalah milik umat Islam seluruhnya. Tapi asal dipakai untuk sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya. Jangan dipakai untuk nyuci, ya. Wudu ja alo baik imam selapu wudu jok tomora silim barak ka. Melen tebeng aran kuliah subuh. Ya, dan ketahuan kena aran parang kan yang ngepe jaga. Ya, saya jak ngepe. Ane lamun parang din yang ngepe ja bayi tanan. Mun yang ngepe ja bae pina masjid itu. Ni wahara masjid mate tot. Bejumat menu lamun aku nya dunia. Kamara meno. Ini kadang-kadang sering begitu. Demenah wakaf mau parang kan yang ngepe. Saran wakaf penuh wah serah jok nenek wah ngepe. Dan narak kanggo ngaku malik. Ya lamun masih aku aja burung dah mau pahala. Nggih, begitulah. Ya, begitu. Mah payu lain payu. Kita cukupkan sudah. Belo lain barang nggih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. توذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.